Sekali lagi kami ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Deklarasi ODF Desa Binjai tahun 2023. Puji syukur, terima kasih kami haturkan kepadamu ya Bapa atas penyertaan-Mu bagi kami, atas perlindungan-Mu sehingga kami dari berbagai tempat boleh berkumpul di tempat ini dalam rangka deklarasi ODF di Desa Binjai ini. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang perjalanan kami tadi sehingga dengan sehat walafiat kami dapat bersama-sama mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan bantuan rahmat-Mu. Maka kami mohon ya Bapa yang Maha Kasih, pujilah kiranya Engkau juga menyertai kami dalam kegiatan pada hari ini. Semoga kegiatan deklarasi ini dapat dilanjutkan pula dalam program-program ke depannya, sehingga kami bersama-sama dapat mewujudkan masyarakat kami yang sehat, yang bahagia, sejahtera, dan hidup damai dalam naungan kasih-Mu. Dengan rendah hati kami juga mohon semoga Engkau juga memberkati semua yang hadir di sini, terutama sekali para tokoh masyarakat kami, orang-orang yang berusaha membawa masyarakat kami ini ke arah yang lebih baik lagi. Semoga Engkau selalu menyertai segala usaha pekerjaan mereka, niat baik mereka, agar dengan demikian terwujudlah masyarakat yang damai, sejahtera, dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Semoga Engkau juga menyertai kegiatan kami ini, dan akhirnya semoga segala sesuatu yang baiklah yang Engkau limpahkan bagi kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami aturkan doa ini kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Adil katalino batu amin kasarunggar masengat gak jiwatan. Tutup nyak tiup akal nyak hidup. Tangkuang nyawa suang koi nyok kunei awang yang ikut matuh yang kilei yang buah kolei jatuh jombong. Saya lupa ada tamu jauh-jauh dari Jepang. Beliau dari University Tusisa Jepang. Oke, thank you, Mr. Deki Diasida and Mr. Erdi from Haripura University. Terima kasih Pak. Oke, please sit down. Kita bersyukur hari ini kita bertemu dalam rangka deklarasi Desa Open Education Free di Desa Binjai. Memang awalnya kami Desa Binjai tidak terpikirkan sedikit pun mau dideklarasikan menjadi Desa Open Education Free atau ODF. Awalnya waktu saya di KDS, saya datang ke kampung, mau lihat kampung, numpang toilet WC di rumah-rumah warga. Kadang-kadang kita disuruh Pak, Bapak ke belakang, ada di tempat yang kata orang sini input, itu tempat yang sedikit atau di bawah pohon, ada sekolah. Jadi sehingga ternyata masih ada. Sehingga waktu kami lihat itu, kami bisa kumpulkan para kepala wilayah. Coba kita datang. Ternyata masih banyak warga kita yang belum memiliki toilet atau WC. Sehingga
kami data waktu itu hampir 50-an keluarga saya belum punya WC, dan kami mulai lah. Lalu datang Bapak sama Pak Innocent Sunomo, beliau selalu bicara masalah SDM, ya pola hidup sehat sih, sehingga beliau mendorong kami. Tanya berapa dia ada waktu itu 40-an, tapi kami sudah mulai sisa 30-an sebenarnya, sehingga beliau datang selalu dengan puskesmas, Kesli, Ibu Kapus mendorong kami, dan Kapolsek waktu itu Pak Robin, beliau sudah pindah, sudah digantikan oleh Pak Marianus, dan Pak Lewi, Pak Lewi masih, beliau masih datang di sini. Dan itu yang mensupport kami, mendorong kami supaya warga Desa Binjai punya WC semuanya. Nah, sehingga mulailah tahun 2020 ketika COVID-19 melanda negara kita, ada bantuan sosial. Kemudian dari desa ada BLPDB, dan itu kita coba kolaborasikan bagaimana asas manfaat bantuan pemerintah pusat dengan desa itu bagi masyarakat yang tidak mampu. Karena kebetulan masyarakat yang tidak memiliki toilet ini adalah orang-orang ekonomi lemah. Nah, sehingga setiap pencairan BLT atau bantuan sosial kami dorong mereka. Saya dengan bilang dan kawilnya, kita dampingi mereka belanja. Yang penting kita tidak korupsi. Kalau kita korupsi, selesai. Karena kita belikan mereka kloset, kemudian LO bertahap, ya, karena sudah 2 tahun kita bertahap, terkumpullah bahan, ya, terakhir belikan sepeda seterusnya, sehingga masyarakat ini yang mengerjakan WC sendiri, beserta dengan RT, kawin, dan masyarakat yang tidak punya WC, mereka gotong royong, giliran bikin WC kawan. Sehingga ini semua berkat support dari rekan semua, para ketua RT, kepala wilayah, DPD, dan seluruh perangkat desa, sehingga tahun 2023 hari ini kita bisa diadakan deklarasi. Bagi saya, yang sulit adalah mempertahankan status ini, mempertahankan status desa ODG ini, sehingga saya minta bantuan semua pihak, para ketua RT, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan para kepala wilayahan. Kalau kita tidak bekerja sama, tidak menutup kemungkinan lalu suatu saat Bapak Bupati mencabut status desa ODG kita. Kenapa? Setelah sekian tahun lalu WC tidak terurus kembali, lalu orang di rumahnya bagus, tapi toiletnya tidak punya. Nah, sehingga ini tugas kita untuk mempertahankannya yang sudah kita buat kurang lebih 2 tahun ini. Kerja keras kita, ya, saya berterima kasih dan rekan-rekan semua, ya, berkat kerja keras, kerja sama kita berhasil menyadarkan masyarakat kita tentang pentingnya hidup sehat, dan kita sudah berhasil menekan angka stunting dari pemerintah pusat dan kabupaten. Memberikan warning pada kita untuk menekan angka stunting, dan kita Desa Binjai kita boleh semangat, ya, kita pertahankan status zero-nya stunting, angka stunting di Desa Binjai. Open Notification Free. Desa Binjai, Kecamatan Payangkulu. Desa Binjai, Kecamatan Payangkulu. Tanggal 14 Maret 2023. Tanggal 14 Maret 2023. Pada hari ini, Selasa, tanggal 14 bulan Maret tahun 2023. Kami yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Desa Binjai, Kecamatan Payangkulu, Kabupaten Sanggau, menyatakan bahwa
dengan dideklarasikannya desa kami sebagai desa ODS. Kami berkomitmen dan konsisten untuk satu, tidak buang air besar di sembarang tempat. Dua, selalu menjaga kebersihan lingkungan. Tiga, senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan kepada kami untuk melaksanakannya. Binjai 14 Maret 2023. Kepala Desa Binjai Herianto Ayu.
sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Sanggau, yaitu Gerakan Pembangunan Rakyat Sehat, Rapi dan Bersih, tentu berbasis masyarakat yang disebut ODP. Karena terus memang masalah desa yang bermasalah. Walaupun kami yang kebanyakan empiris dalam bilang arahan yang tercepat. Jadi kesehatan terkamil yang begitu baik terus berjalan dengan baik. Juga kepada desa, juga kepada kami. Terima kasih. Hadir kata Lino, kecuramin ke Sabga Basengat ke Jubata. Utuhnya tiap akalnya minum. Toriaga. Apa yang berita? Mau tanya kader ke sini dulu. Toriaga. Nah, kalau dah baik ini, pas lah kita. Kode F ya. Baik. Tentu terima kasih Pak Bupati serta Ketua Tim Gerak PKK sudah hadir ya. Dari GOW ya, kami menyapa GOW juga sudah hadir bersama kita dalam rangka kita memang ini pekerjaan bersama, sangat sesuai dengan tema Muslimat kita, bermartabat dan berdoa. Itulah cara berjalan mereka. Ingat kami, ya, saya ingat hari keempat saya tugas di Sosok, saya langsung panggil Bu Dokter. Siapa penanggung Keslimbi? Puskesmas. Ingat saya beberapa hari kemudian Ibu Tati datang. Saya tugaskan beliau, tolong antarkan data hasil SBK terkait data santas yang ada di kecamatan saya. Setelah saya padukan itu jauh agak ringan sebetulnya dari kecamatan tetangga tugas siapa. Akhirnya kita coba ya, hari keempat saya tugas, hari kelima, hari keenam waktu kita coba sudah tidak ada lagi masyarakatnya BAB sebenarnya. Oleh karenanya satu-satunya cara untuk menuntaskan ini adalah kita harus berawal dari membentuk kader-kader Kesri di seluruh desa. Perlu kami laporkan Pak khusus untuk kecamatan saya sudah kami bentuk. Seluruh desa sudah memiliki kader-kader Kesri yang digagas oleh Pak Kades. Ini awalnya. Ketua Pada Reserve Kecamatan. Lalu pekerjaan ini memang sudah sangat lama dilakukan oleh khususnya dari sektornya di Departemen Kesehatan, Dinas Kesehatan dan tentu secara berjenjang Puskesmas. Sosialisasi sudah kita lakukan, advokasi sudah kita lakukan, ya kan? Jadi betul kata Ketua BPD, utang-utang di situ saja. Ternyata satu-satunya cara untuk menyelesaikan supaya capaian proyek ini bisa kita deklarasikan memang eksekusi. Eksekusi ini yang harus dilakukan. Tentu kami sangat berikan pesan kepada teman-teman Jawa. Solusinya eksekusi, tidak ada jalan lain. Sehingga harus didukung dengan beberapa inovasi lah yang kita gandeng di sana. Ya. Bisa inovasi, ya kalau di tempat saya tugas lama kami menyebut inovasinya jamban pepekat. Jam pepekat itu kan artinya ada jam kita untuk bermusyawarah. Jamnya jamban dari jamban peduli masyarakat itu kalau diperpanjang inovasi. Jadi sehingga nanti ya Pak Kades, apa yang sudah kita lakukan hari ini, kita keluarkan perdes nanti untuk memperkuat ya, inovasi itu untuk memperkuat desa. Ada peraturan desa yang mewajibkan seluruh masyarakatnya apabila membangun rumah harus disertai dengan pembangunan jamban. Tapi bla ya, dengan kearifan lokal ya, yang tidak buat jamban akan dihukum adat sekian air misalnya. Jadi ada kaitannya dengan kesana. Lain dulu kami targetkan 3 desa
dari Dinas Kesehatan. 3 desa, yang pertama ada tepuk tangan sekali lagi untuk Desa Binjai 1 yang sudah mulai beres. Mendorong supaya nanti desa-desa lain, saya dengar dari Pak Camat tadi, kunci yang pertama adalah terbentuknya kader Kesling. Kalau tidak terbentuk kader Kesling, tidak akan bisa terlaksana. Kunci itu satu. Karena apa? Karena kader Kesling itu kami akan latih, kami didik, kami bagaimana cara mereka berkomunikasi. Kami tunggu Pak Camat, Pak Kades, semua desa Pandan Sebuah. Nah, informasi Pandan Sebuah dan desa Menyambung. Nah, ini kami informasi aksesnya sudah lumayan sekitar 85%. Kepada Bapak Bupati, kami mohon untuk masih berada di tempat. Mau ngomong apa lagi? Beres dah semua. Masih ada sih. Oh ya, kata ketua BPD juga. Nah, jadi saya lupa dari ketua BPD juga ngomong. Jadi begini Bu Bapak, kita ini baru 8 yang deklarasi ODM dari 163 desa dan 6 kelurahan plus rencana 6 desa yang sedang berjuang mekar. Jadi ya saya bangga bisa 8. Tapi rasanya belum konsisten. Para camat ingat hasil Praum Pukudong tahun 2019, buka hasil Praum Pukudong, apa komitmen kita. Nah, data yang saya dapat ini baru Kecamatan Kebayan dulu, kemudian Kapuas, Buko baru 1, Kapuas baru 1, Kayak Bulu baru 1, Kebayan 3 atau 4. Nah, jadi sudah renungkan nih gitu. Berak sembarang lah ya. Kenapa masih ada? Saya ingat Pak Cornelis nggak mau makan jamur ya, karena dia masa kecil dia ingat apa nama jamur yang di apa tuh di pot karet tuh? Kulit bodoh. Setelah memungut tuh, rupa tuh kawan angkai. Lalu sampai tua dia mikirnya jamur itu identik dengan berak. Sehingga kalau ada apapun yang kita suguhkan ke beliau, kalau ada soal jamur itu nggak mau dia makannya. Binjai rupanya nggak banyak. Terus ini kan kaya semua Pak. Bingung juga saya, masih ada yang mampu beli kloset. Yang saya bingung justru dari mana sumber airnya. Kloset itu nggak mahal. Tapi kebiasaan kita memang suka yang praktis gitu Pak. Nah tadi akan bilang perlu keselingnya orang-orang tuh ini. Nah ini tantangan Pak Kades yang hadir dari semua dan ibu-ibu dari kesehatan, itu tantangan kita. Dan memang pengalaman tadi betul kata yang membeli sambutan semuanya itu memang harus kompak. Tuh yang neken dulu nih. Berapa banyak yang neken dulu. Terakhir saya Pak, mulai dari unsur pemerintah, unsur adat, ya, unsur kemudian mungkin ya tokoh-tokoh yang lainnya. Kompak bisa. Saya ditinggal tak sampai lagi kalau memang selesai Pak Kades. Ya, Desember dia harus kalian ke Prabowo. Baru 8. Gadis ngomongnya ada potensi 34. Saya pun udah selesai. Percaya enggak ada saya itu. Layak benar ya kita ya. Mencari tempat orang buang air besar itu. Nah, ini ada Kadis TK. Ini tantangan kita. Cobalah buat program dalam 1 tahun ini. Ya kemarin kita sudah diskusi itu. Ketika saya di mana? Merah ya. Semerangkai. Begitulah
Ya, unsur-unsur agama ini banyak lagi yang paling berat Sanggau nih, kecelakaan lalu lintas. Bukan tak ada hubungannya sih dengan WC. Bisa juga kalau ada temu buru mau ke WC dan ada WC. Jika samping nabrak, saking lajunya. Nah, memang kalau mau dihubungkan dengan WC stunting tadi kan. Kalau ceboknya bagus sih, tapi airnya itu yang masalah. Nah, kita cari ikan di situ. Ikan kan sudah mengolah tubuhnya dengan baik. Bereslah, yang nggak boleh lupa racunnya tuh, nggak bisa habis. Maka ada yang heran, ada yang kena kanker, ada yang mati mendadak. Makan ikan lubak, Pak Kades. Sampai pernah makan ikan lubak? Nah, ada tuh racun di sini nih. Nunggu hari aja, Pak Ansel tuh diam tuh. Provokatornya Pak. Baik, harapan saya bergulir ke semua kecamatan. Dan mudah-mudahan saudara-saudara accept kata Pak Camat ayatnya. Bukan lagi pidato, accept ya. Siapa bisa nyumbang satu kloset hari ini? Kita kumpul di sini. Gitu. Siapa yang bisa ya untuk memikirkan data yang bagus? Jangan Kades tidak tahu datanya karena tidak pernah berita kawinannya, kan begitu. Dan seterusnya. Baik, saya tadi sudah ngomong soal kecelakaan, saya prihatin. Tiap hari ini tahun berapa ya fotonya? Dan kalian mau ganti-gantinya saya heran. Harus cari mudah. Tapi saya tidak bisa 3 kali. Ya, saya mau kasih yang 10 tahun dari saya tuh. Nah, pakai kampanye jelas. Apa lagi yang mau diurus? Jadi pusing-pusing kalian. Nih, 10 tahun. Apalagi sekolah, nggak ada sekolah bupati ini. Kalau semua bilang saya bisa, rasalah kalian jadi kades, nggak ada sekolahnya. Nggak ada kan? Kepada desa Bicai. Jangan bilang kalau mau jadi bupati sabar dulu. Jadi sarjana lagi, nggak cukup AMD. Deal? Oke, 20 tahun lagi. 10 tahun. Karena saya tahu dia ada cita-cita. Baik, Bapak Ibu, demikian. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Inilah saya, semoga tidak berubah seperti aku masih seperti yang lain. Saudara, terima kasih. Saya akan pimpin secara Kristen. Di dalam nama Bapa yang sudah menciptakan kami, di dalam nama Anak Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami, di dalam nama Roh Kudus yang memimpin hidup setiap kami sampai hari ini, kami bersyukur ya Tuhan, karena ada upaya yang sangat masif yang dikerjakan oleh pemerintah Kabupaten Sanggau, oleh Bupati kami dan jajarannya, untuk mengurai persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kami. Kami sadar ini bukan pekerjaan pragmatis, bukan pekerjaan sebentar, ini pekerjaan seumur hidup kami, dalam rangka mengedukasi, dalam rangka membimbing, mengarahkan masyarakat kami. Kami sadar bahwa ini bukan tanggung jawab instansi tertentu, tapi tanggung jawab setiap kami ya Tuhan. Untuk itu berikanlah kami beban yang cukup, kesadaran yang cukup untuk turut serta bersama-sama masyarakat kami hidup jauh lebih sehat, jauh lebih bertanggung jawab, jauh lebih benar. Kami berdoa kiranya para kader yang dilantik hari ini berkomitmen dengan tugas-tugas praktis mereka di tengah-tengah masyarakat. Kami sadar ada benturan, kami sadar ada kemungkinan-kemungkinan lain, tapi kami tidak boleh lari dengan tugas-tugas utama kami untuk bersama masyarakat Sanggau menjadi Sanggau sehat, supaya kami hidup juga sehat adanya. Kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena upaya-upaya ini bukan hanya dikerjakan oleh pemerintah desa, namun kami bersyukur oleh karena
Kades Haryanto dan jajarannya sudah bekerja menjadi contoh bagi kami sekalian. Kami harus memulai dari hal kecil supaya kami belum melahirkan, mewariskan, meninggalkan legasi bagi keturunan setelah kami. Kami sadar Sanggau ini kampung kami, Sanggau tempat pengabdian kami, Sanggau tempat pelayanan kami. Jangan biarkan kami masa bodoh dan meninggalkan hal-hal yang menjadi beban bagi generasi setelah kami. Kiranya proklamasi proyek ODF ini boleh mengingatkan kami bahwa kami tidak hanya hidup bagi diri kami, tapi hidup bagi sesama kami. Kiranya Tuhan menolong pemerintah kami mulai tingkat kabupaten, kecamatan, desa, dusun, dan semua kami warga masyarakat. Kami sadar gereja pun turut serta di dalamnya, supaya kami boleh mendedikasikan apa yang ada pada kami untuk menghadirkan Sanggau sehat, sebagaimana brand image Bupati kami Bapak Aulus Hadi dan Pak Yohanes untuk bagi masyarakat Sanggau. Terima kasih sekali lagi hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur oleh karena kehadiran ini bukan hanya keprihatinan yang biasa, tetapi ini upaya sadar kami untuk mendorong masyarakat jauh lebih bertanggung jawab, jauh lebih hidup benar. Ini bukan hanya tindakan dalam bentuk proyek, tapi tindakannya berkelanjutan. Kiranya instansi terkait dan bertanggung jawab menunaikan tugas-tugas sosial ini. Kami bersyukur pula karena di akhir kegiatan kami ada ramah tamah, ada makan siang. Tuhan juga memberkati kiranya pemimpin-pemimpin politik kami, pemimpin-pemimpin masyarakat kami, dan kami sekali akan pulang ke tempat kerja kami, ke tempat keluarga kami. Tuhan kiranya memberkati. Kami mengucap syukur hampir akan selesai 2 periode bupati kami, Bapak Paulus Ali bersama Ibu yang hadir tengah-tengah kami. Tuhan yang akan memberkati rencana selanjutnya untuk upaya-upaya selanjutnya supaya kami bisa bersama-sama membangun Sanggau berkelanjutan. Kami percaya ya Tuhan, kami yang hadir bukan hadir tanpa motivasi, bukan hadir tanpa keinginan, tapi kira semua berkenan kepada Tuhan. Berkati seluruh masyarakat Desa Binjai yang sudah berkomitmen hadir sebagai contoh, sebagai pilot project di tengah masyarakat Kecamatan Tayuman, dan semua kami kira diberkati oleh Tuhan. Setelah kasih Tuhan, pulanglah kita ke rumah kita sekalian serta terimalah berkatnya. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, berkat penyertaan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.